Teman-teman, beberapa hari yang lalu saya habis keracunan sama action figure dari McFarlane. Jadi ceritanya saya lagi browsing-browsing di salah satu online store ya teman-teman ya, lagi nyari-nyari figur apa sih yang keren, yang baru, lagi hunting-hunting aja. Tapi ternyata nggak sengaja nemu mainan dari McFarlane. Dia adalah Batman yang hazmat suit teman-teman. Nah, waktu saya lihat kok siluetnya tuh keren gitu, karena dia hazmat suitnya gold edition tapi yang edisi yang sketch teman-teman, sketch edition gitu, jadi warnanya putih sama hitam. Tapi saya lihat secara siluet keren. Akhirnya saya coba cari-cari reviewnya di YouTube teman-teman. Dan ternyata di YouTube saya nggak sengaja malah nemuin versi lain dari si hazmat suit Batman ini. Yang lain dan tidak bukan adalah gold edition juga, tapi ada LED-nya teman-teman. Jadi di chest-nya itu atau di dadanya itu ada LED-nya, bisa nyala. Dan waktu itu wow, saya langsung terpesona karena kayaknya mainan McFarlane itu, terutama McFarlane DC figure itu jarang banget ya yang ada LED-nya ya teman-teman ya. Atau jangan-jangan saya juga baru pertama kali lihat McFarlane yang ada LED-nya. Jadi rare item juga nih kayaknya nih. Akhirnya saya coba nyari di online shop ya. Ternyata juga jarang yang jual. Banyak kan jual hazmat suit Batman-nya itu yang versi regular atau yang versi sketch edition yang saya temuin waktu lagi browsing-browsing. Dan akhirnya saya nemu satu online store. Ya udah, saya nggak banyak pikir lagi, langsung check out aja deh. Lumayan, kayaknya ini rare item juga. Nah, akhirnya barangnya udah sampai di sini teman-teman. Kita langsung unboxing aja biar teman-teman juga bisa lihat barangnya seperti apa ya teman-teman ya. Yuk, check it out. Ya, jadi ini adalah Batman hazmat suit dari DC Multiverse McFarlane ya teman-teman ya. Seperti yang saya cerita tadi, dia ini gold label teman-teman, gold label. Jadi tapi gold labelnya tuh bukan yang apa ya, sketch edition, karena yang banyak beredar di sini justru yang sketch edition teman-teman. Ini gold labelnya agak lain karena dia secara paint job itu mirip, walaupun tidak sama ya, serupa tapi tidak sama dengan versi regulernya, tapi dia punya kelebihan lain, yaitu ini teman-teman, light up Batman symbol. Jadi Batman symbol yang ada di dadanya ini nanti dia harusnya bisa nyala teman-teman. Mudah-mudahan bisa nyala ya. Saya juga nggak tahu nih, karena jarang banget untuk nemu di sini, dan kelihatannya online store yang jual ini ke saya waktu itu adalah salah satu dari sedikit yang jual teman-teman. Dan ya menurut dia sih bisa nyala, tapi ya nggak tahu ya masih bisa nyala atau tidak. Karena dia sendiri belum pernah buka katanya. Jadi ya oke, mudah-mudahan masih bisa nyala. Kita langsung lihat aja ya teman-teman ya. Jadi di boxnya ini kurang lebih ada tulisan gold labelnya, gold label collections McFarlane, terus 12 plus. Terus ada si Batman-nya ya teman-teman ya. Batman-nya keren banget, pakai hazmat suit Multiverse, DC Multiverse, light up Batman symbol, Batman hazmat suit. Terus di bawahnya ada keterangan-keterangan lagi yang lain, DC WB atau Warner Brothers. Terus di sebelah sininya ada DC Multiverse Batman hazmat suit Justice League The Amazing Virus McFarlane Toys. Nah, ini ceritanya juga saya kurang paham sih. Di Amazon Virus itu yang mana, dan dia pakai hazmat suit itu kapan. Jadi ya mungkin teman-teman bisa googling juga ya teman-teman ya, kapan dia pakai hazmat suit ini teman-teman ya. Tapi kalau secara cerita saya kurang tahu kapan dia pakainya sebenarnya. Tapi karena dia keren aja menurut saya hazmat suit ini, jadi ya tetaplah harus dikoleksi, apalagi buat penggemar Batman ya sepertinya ya. Bisa nyala LED-nya, kapan lagi McFarlane bikin. Nah, Batman hazmat suit Justice League Amazing Virus. Nah, di belakangnya seperti ini ya teman-teman ya tampilannya. Ada logo McFarlane Toys lagi, terus ada each figures comes with a collectible trading card, dan dalam bahasa Inggris dan bahasa Latin dan lainnya ya teman-teman ya. Nah, di sini ada ilustrasinya si Batman
Di sini lagi pose ya teman-teman ya. Nah, di sini dikasih lihatnya bisa nyala nih di bat simbolnya. Tapi ya mudah-mudahan nanti kita coba. Jadi nggak sabar ya teman-teman ya. Le Batman simbol es alumni. Jadi bisa nyala light up Batman simbol gitu ya dalam bahasa Inggris. Terus ya ini keterangan lagi tentang packagingnya dan lain-lain. Terus di bawahnya ada collect them all. Langsung kita buka aja ya teman-teman ya. Yuk. Yang pertama kita dapat kayak panduannya ini ya teman-teman, panduan untuk ganti-ganti baterainya ya teman-teman ya. Jadi baterainya itu ada di tabung belakang ya, di backpacknya dia ya. Nah kurang lebih seperti ini sih. Jadi ada panduannya dalam beberapa bahasa untuk ganti-ganti baterainya. Karena ya balik lagi ini figur McFarlane Batman yang bisa nyala LED-nya, jadi ya mungkin ada baterainya gitu ya berarti ya teman-teman ya. Lalu selain Batman-nya sendiri kita dapat juga trading card-nya sama stand base-nya teman-teman. Kurang lebih seperti ini aja sih yang didapatkan. Ini yang dua ini kita agak sampingkan dulu ya, karena ini sepertinya hanya ya kartu aja, trading card sama stand base. Kita taruh aja. Panduannya juga kita kesampingkan dulu. Kita langsung ke menu utamanya teman-teman, si Batman hazmat suit ini ya teman-teman ya. Wow mantap, ayo kita langsung buka aja. Di sini ada kayak apa nih kawatnya ya teman-teman ya, kita langsung buka aja yuk. Ya jadi ini dia teman-teman. Wow, Batman hazmat suit teman-teman. Wow, the Amazo virus, mantap. Keren ya teman-teman ya, bisa lihat di sini. Jadi Batman-nya itu sekilas dia pakai visor ya teman-teman ya. Jadi kita nggak bisa lihat dengan jelas sebenarnya mukanya, hanya kita bisa lihat di balik visornya ini. Visornya ini bahannya plastik ya teman-teman ya, bahannya plastik. Terus ya ini kita bisa sambil lihat sih di balik visornya ya, ada muka Batman-nya dan dia mengernyitkan giginya. Kelihatan lagi siap-siap mau berantem atau mau apa nih, nggak tahu nih teman-teman ya. Nah terus di sini ada kayak tabung-tabungnya. Di sini ada tombol ada tabung oksigennya mungkin ya teman-teman ya. Tombol tabung oksigennya. Di sini di bawahnya juga ada lagi tabung oksigennya teman-teman buat ke badannya. Overall bahannya terbuat dari apa ya, ini plastik tapi plastik yang padat gitu ya teman-teman ya, cenderung kayak karet tapi padat seperti biasa lah kayaknya mainan McFarlane begini ya bahannya ya teman-teman ya, sebagian besar kalau nggak salah sih ya. Jadi kalau dipegang itu cukup berbobot, nggak kayak ZD Toys Iron Man enteng nih teman-teman nih kalau dipegang, tapi ini cukup berbobot nih teman-teman. Jadi ya cukup ada bobotnya saat kita pegang gitu ya. Ada teksturnya nih di bajunya ya teman-teman ya, jadi dia nggak plain tuh ya, jadi ada kayak tekstur baju Batman-nya lagi, batsuit-nya lagi, which is menurut saya cukup keren sih. Detailing kayak gini nih tuh ya, jadi nggak rata tuh teman-teman, beda sama yang ini armor chest plate-nya, dia beda, dia agak lebih rata ya teman-teman ya, lebih matte gitu ya desainnya. Kalau ini ada detail-detail lagi nih teman-teman, cukup keren ya. Terus di bagian ininya ya shoulder pad-nya mirip sama di tangannya teman-teman, bahannya ini kayak karet gitu ya teman-teman ya, tapi dikasih paint job seolah-olah dia kayak besi teman-teman. Jadi kalau dilihat dari jauh mungkin kayak besi ya, tapi kalau kita pegang ini sebenarnya kayak karet sih, karet-karet fleksibel tuh teman-teman ya, bisa di meleot-meleotin gitu ya kurang lebih ya teman-teman ya. Terus nah di sininya saya agak suka nih di tactical beltnya ya, atau apa sih bilangnya, utility belt ya, Batman utility beltnya.
Saya agak suka sama paint jobnya ya. Dia kuning tapi kuningnya itu kayak agak-agak mengkilap-mengkilap gitu teman-teman. Nggak tahu sih, lebih keren aja. Justru kalau kalau saya lihat di versi yang regulernya atau regular versionnya, dia justru agak gelap gitu loh, agak pucat gitu warnanya. Yang ini malah saya lebih suka sih sebenarnya secara paint jobnya ya, terutama di bagian beltnya si Batman ini. Terus ada detail lagi, nah di sini kalau nggak salah ini nggak ada nih, kalau buat yang si regular versionnya nggak ada kayak pengikat di pahanya gitu loh teman-teman. Jadi polosan aja gini pahanya. Tapi buat yang gold version ini ada nih. Jadi cukup oke juga tambahannya. Saya sih cukup suka ya secara detail-detailingnya, desainnya saya sih cukup suka. Terus di knee padnya sama di sininya nih shin guardnya ya, dia agak mirip ya sama yang di tangan sama di shoulder padnya tadi. Jadi bahan karet sebetulnya, tapi dikasih efek-efek kayak besi gitu teman-teman, dikasih paint job dan efek-efeknya nih kayak besi gitu ya. Jadi ya cukup keren sih. Sampai sepatunya juga teman-teman, tuh ya, lihat ya, sampai di sepatunya juga. Wow, nah di bawah sepatunya pun masih ada detail-detail lagi kayak copyrightnya ya. Informationnya ditaruh di sepatunya. Nah sekarang kita kemana ya, ke artikulasi dulu kali ya teman-teman ya. Artikulasinya, secara artikulasi dia di kepala ini agak kurang teman-teman, jujur, karena dia terbatas sama ini nih, sama tabung-tabungnya ini. Jadi agak hati-hati, be careful aja. Takutnya apa ya, takutnya ini nanti copot atau rusak lah ya kalau kita terlalu narik ke sini, yang ininya ketarik dia copot atau sebaliknya. Mungkin agak hati-hati aja gitu ya. Karena mainan masih baru biasanya sayang banget. Nah terus tapi sebenarnya bisa nengok-nengok itu bisa, cuma atas bawah nggak terlalu ya teman-teman ya, atas bawah nggak terlalu, nengok-nengok bisa, cuma ya saya mau agak hati-hati aja sih. Masih agak sayang ya teman-teman ya. Terus untuk di tangan, nah di tangan ini nggak ada masalah tuh, ke atas ke bawah bahkan 360 ya teman-teman ya harusnya ya. Jadi nggak terlalu ada hambatan, cuma kalau diangkat, angkatnya segini aja sih kayaknya, dia udah mentok ya teman-teman ya. Chest plate-nya dia nyangkut juga soalnya, mentok ya. Untuk ke depan dia ada butterfly joint ya teman-teman, tapi juga nggak terlalu banyak sebenarnya tuh butterfly joint ada ya. Tapi ke depan ke belakangnya nggak terlalu banyak juga sih gerakannya ya. Terus untuk sikunya dia ada joint juga, bisa nekuk sampai sedalam ini teman-teman. Lumayan ya, not bad ya. Bisa nekuk sampai sedalam ini. Jadi kalau mau diposein Batman-nya lagi begini ya, kayak lagi lihat komputer, yang bisa juga yang ada di tangannya gitu ya. Ya, lalu untuk yang selanjutnya di ini ya, pergelangan tangannya teman-teman. Pergelangan tangannya dia ya ball joint, jadi nggak masalah sih harusnya, bisa gerak-gerak kanan kiri, muter-muter nggak masalah ya teman-teman ya. Lalu untuk tangan satunya kurang lebih mirip ya teman-teman ya, kurang lebih mirip tadi dari sisi di shouldernya, jointnya, terus ada butterfly-nya di sininya ada juga. Terus di elbow-nya juga ada sikunya juga teman-teman, tangannya ya kurang lebih seperti ini. Terus di pergelangan tangannya juga ball joint-nya ada juga teman-teman ya, bisa muter-muter juga. Cuma yang saya agak kurang suka ini ball joint di tangan ini obvious banget gitu loh, jadi kayak kelihatan banget ini ball joint gitu. Jadi kayaknya kalau lagi pose harus pintar-pintar kita untuk nyembunyiin ininya aja, ball joint-nya aja teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita ke sini, ke torsonya. Nah di torsonya ini ada artikulasi harusnya sih ya, cuma masih keset kayaknya, entah karena baru atau gimana, keras tapi ya agak kurang bisa nih saya puter-puter, dan saya cari tahu dulu ya teman-teman ya. Tapi saya belum terlalu berani maksa nih karena masih baru, dan di sini bagian yang ada lampunya, jadi mungkin saya coba riset dulu ya teman-teman ya nanti ya. Lalu kita langsung turun saja ke bagian bawahnya. Nah di pangkal pahanya seperti biasa ada artikulasi juga, tapi nggak terlalu sampai yang gimana banget ya teman-teman ya, hanya segini aja untuk ke belakangnya. Lalu untuk knee-nya atau di lututnya justru dia bisa cukup dalam teman-teman,
tapi di pahanya segini-segini aja ya teman-teman ya, nggak terlalu bisa banyak. Lalu sendi putar juga ada tapi sedikit, nggak terlalu banyak juga teman-teman. Kaki satunya juga sama nih, ini bisa diputar tapi nggak terlalu banyak, segini aja. Naik turun juga sama, segini aja, nggak terlalu banyak juga. Lalu ke belakang, ya ini agak lumayan di kaki yang satunya ya teman-teman ya. Ya, untuk lututnya juga sama ya, ada double joint, jadi bisa agak dalam sih kalau untuk tekukan lututnya teman-teman. Lalu untuk di kakinya, pergelangan kakinya ini ball joint, jadi bisa muter ya teman-teman ya, dari pergelangan kaki. Terus gini-gininya atau goyang kanan kirinya agak kurang sih sebenarnya kalau untuk kakinya ya. Tapi kalau untuk muter-muternya bisa, nggak masalah. Nah di ujung kakinya juga ada artikulasi teman-teman, tuh ya. Ya di ujung sepatunya dia bisa ditekuk juga sih teman-teman ya. Cuma yang agak lucu di bagian shin guardnya ini dia nggak dibikin nempel, tapi bisa kita putar-putar teman-teman. Entah maksudnya buat apa, tapi ya sudah secara build atau secara apa ya namanya ya, secara proporsi sih saya suka sebenarnya sama Batman ini. Dari kepalanya, badannya, terus kakinya cukup oke. Dan tangannya juga cukup oke sih teman-teman ya, walau ada yang bilang tangannya agak kependekan kayaknya gitu ya, tapi kok saya lihatnya ya oke-oke aja sih, masih oke-oke aja ya, masih cukup oke lah, masih cukup oke lah. Jadi secara build atau ininya ya, proporsinya menurut saya masih cukup oke sih dibanding si Batman yang Hellbat suit, karena dia terlalu ngebuff, terlalu bulky, jadi agak kelihatan pendek ya teman-teman ya. Meskipun itu keren juga ya menurut saya ya, tapi apa ya, secara kaki dia kegedean kalau menurut saya sih secara proporsi, entah gimana, jadi rasanya dia agak bulky aja gitu ya. Tapi yang ini saya suka sih, dia lebih ke apa, kerasa tinggi gitu jadinya teman-teman ya. Balik lagi bicara soal tinggi, kita langsung ukur aja. Ini penggaris saya 30 cm, tingginya si Batman ini kurang lebih adanya di sekitar 17 atau 18 cm lah ya teman-teman ya. Ya sekitar 17 atau 18 cm lah teman-teman. Kurang lebih ya, kurang lebih sekitar 17 atau 18 cm lah ya. Tuh ya teman-teman mungkin bisa lihat ya. Sekitar 17 atau 18 cm lah tingginya. Lalu untuk lebarnya dari kaki ke kaki itu kira-kira 8 lah, 8 cm lah teman-teman ya, 8 atau 9, mungkin 8 lah, 8 cm sih dari kaki ke kaki untuk lebarnya saat dia pose begini, pose relax ya teman-teman. Lalu sekarang kita ke bagian yang paling kita highlight ya, dari tadi saya ngomong terus. Nah di belakang ini ada tombol, ada kertas, sorry bukan tombol, ada kertas yang ada tulisannya pull, suruh tarik ya teman-teman ya. Jadi kita coba tarik untuk kita lihat lampunya nyala atau tidak ya teman-teman ya. Kita tes dulu teman-teman. Oh oke, lampunya nyala. Cuma cara nyalainnya agak susah nih. Oke, cara nyalainnya dia ada di tabung belakangnya teman-teman. Dia bentuknya tombol gini ya teman-teman ya. Jadi di tabung belakangnya ini ada tombol, mudah-mudahan kelihatan nih di kamera. Nah ada tombol seperti ini. Kalau kita pencet ini dia nyala teman-teman. Tuh kalau jadi tabungnya kalau kita pencet dia akan nyala. Tuh, tapi kok nggak bisa nyala terus-terusan ya? Apa kurang dalam saya mencetnya? Oke teman-teman, jadi gini kurang lebih kita pencet agak dalam dikit. Jadi tabungnya ini akan nyangkut ya. Saat kita pencet agak keras dia akan stuck, tapi agak susah sih, nggak bisa setiap saat kita pencet. Nah ini jadi agak keras, dia akan nyala teman-teman. Nyalanya ini lumayan terang loh, jadi saat kena sorot langsung di mata itu terasa. Ini saya matiin dulu lampunya nih, jadi lampunya cukup terang teman-teman ya. Saat kena sorot langsung nih di mata kita langsung terasa aja sih kan, ada bekasnya itu di mata kita ya. Jadi sorotan lampunya ini cukup oke lah menurut saya lah, cukup terang, bisa jadi center sebenarnya kalau malam-malam kondisi tidak ada cahaya sama sekali ya teman-teman ya.
Ya, teman-teman. Jadi untuk menyalakan LED-nya atau lampunya yang di dadanya sebenarnya nggak sulit ya, cuma agak nyempil aja nih. Teman-teman bisa lihat di sini ada semacam kayak tombol ya, teman-teman ya. Kita bisa langsung jangkau aja, kalau kukunya agak panjang bisa dipencet aja, tuh ya. Jadi bisa nyala, teman-teman. Ya. Nah, bisa nyala teman-teman. Saat sudah dipencet, dia bisa nyala. LED-nya lumayan terang teman-teman. Saya coba gelapin sedikit lampunya ya, supaya kelihatan. Nah, ini LED-nya kelihatan ya, nyala ya teman-teman ya. Ini terang teman-teman. Apalagi kalau langsung kesorot tuh di depan mata kita gitu ya. Langsung kelihatan apa ya, kunang-kunang. Kayak ada bekas cahayanya gitu ya teman-teman ya. Saking dia nyorotnya itu terang. Tapi anyway, gaya nyorotnya itu dia nggak full di bed sign-nya sini ya teman-teman ya, atau di bed simbolnya sini di dadanya dia. Tapi dia hanya satu lampu aja nih di tengah sini, dia nyorot gitu loh langsung. Jadi saat kita belok-belokin ke kanan ke kiri, dia nggak kelihatan full sebenarnya teman-teman. Kelihatannya hanya di ininya aja ya teman-teman ya, di tengahnya aja gitu lampunya. Meskipun agak beda sih dengan yang di sini ya. Di sini kayaknya di gambar boxnya ini agak di editing atau Photoshop ya. Jadinya kesannya nyala full gitu ya. Di sini hanya di tengahnya aja, teman-teman. Jadi kalau saya boleh simpulkan, si gold label McFarlane Batman Hazmat Suit ini, dia punya beberapa poin penting. Memang kalau buat yang suka artikulasi yang bagus-bagus, yang artikulasinya oke-oke, yang banyak gitu ya, kelihatannya ini perlu pembiasaan karena artikulasinya memang agak apa ya, ada tapi sebenarnya terbatas ya teman-teman ya. Jadi mungkin pose-pose yang bisa kita lakukan dengan figur ini juga terbatas. Terus poin berikutnya adalah mungkin tangannya ini teman-teman, kita nggak dikasih tangan apa ya, alternatif ya teman-teman ya. Jadi cuma ini dan ini aja gitu ya, hanya tangan ini aja bawaannya. Dan apa ya, ini kan tangannya satu mengepal, satu kebuka. Alangkah bagusnya kalau kita dapat kayak pistol-pistolan Batman atau aksesoris apa, supaya dia bisa pegang teman-teman. Tapi ya nggak apa-apa sih, ini buat apa, ukuran ini juga udah cukup keren juga. Nah, itu aja sih kalau untuk dua poin yang perlu diperhatikan menurut saya. Lalu kalau untuk hal-hal yang menyenangkan atau hal-hal yang keren dari figur ini, saya suka banget. Yang pertama adalah nomor satu, secara proporsi. Saya suka banget secara proporsi ya teman-teman ya. Proporsinya bagus, Batman-nya dari kepala sampai kaki, kakinya kelihatan oke juga. Jadi tingginya kayaknya pas gitu ya, keren aja. Terus ototnya juga pas, itu nggak terlalu bulky, dadanya juga pas, chest plate-nya juga oke. Bagus sih kalau menurut saya, secara proporsi saya suka. Terus secara detailing juga oke teman-teman. Ini saya matikan dulu biar nggak terlalu nyorot ya teman-teman ya. Nah, lalu untuk detailing di badannya ini juga bagus ya teman-teman ya. Jadi nggak apa ya, nggak males gitu ya si McFarlane bikinnya. Dikasih detail-detail bed suitnya gitu ya. Beda dengan yang di chest plate, antara chest plate dengan yang bukan chest plate gitu ya, beda. Terus armornya juga dikasih efek-efek metalik gitu seperti besi. Nah, itu yang salah satu saya sukanya sih, terutama di paint job bagian utility belt-nya teman-teman. Kelihatan keren banget ya, mengkilap, glossy gitu ya. Jadi secara detailing, proporsi saya suka banget sih dengan Batman ini ya teman-teman ya, lini Batman ini. Terus yang paling saya suka, deal breaker yang bikin saya beli, yang dari tadi saya sudah gembar-gemborkan ke teman-teman, adalah LED-nya teman-teman. Ini saya nggak tahu, entah saya yang awam atau gimana tentang mainan McFarlane DC Multiverse Batman, tapi kok kayaknya saya baru lihat yang bisa pakai LED dinyalain di chestnya, baru yang ini ya teman-teman ya. Jadi kayak apa ya, kayak dapat rare item aja gitu loh, nyarinya agak susah tapi dapat juga akhirnya. Ya saya seneng banget sih dengan LED-nya gitu ya. Padahal kalau ZD Toys itu udah banyak ya, Iron Man itu ya
Dari yang kemarin Mark 1 sampai Mark 7 udah pakai LED semua ya, termasuk si Whiplash segala ya teman-teman ya. Tapi kalau dapat McFarlane Batman yang ada LED-nya itu kayaknya gimana gitu ya, ada kepuasan tersendiri gitu kayaknya, waduh keren aja gitu ya. Nah, itu sih teman-teman. Jadi secara overall buat saya sih mainan ini layak banget untuk dikoleksi, terutama buat para penggemar Batman ya teman-teman ya. Oke, sekian dulu kalau dari saya. Mudah-mudahan videonya bermanfaat, informasi-informasinya. Kalau ada yang punya pendapat lain atau ada yang mau ditanyakan, silakan ketik di kolom komentar ya teman-teman ya. Semoga sukses dan bahagia selalu buat kita semua yang nonton video ini. Thank you, bye-bye. But he's awake. With every move, the ground will shake. A hero born from pain and loss. In every fight, he'll bear the cross. Falling in the night, gliding through the sky with his eyes on the prize. Darkness he'll defy. Batman in the night, silent as a whisper. Justice on the rise, Gotham's vigil keeper. Batman in the night, he's the shadow, he's the light. On the rooftops he will reign till the morning comes again.